mana atau ALB, dan silakan pertanyaannya diajukan. Tolong panitia, mic. Panitia ada, bantu. Rekan-rekan panitia. Ada mic yang bisa dibantu, yang mengajukan pertanyaan di belakang, pojok kanan, atau yang bertanya maju, di sini ada mic. Cuma satu, maju aja lebih baik, mungkin gitu. Biar kelihatan. Maju aja ada. Baik, terima kasih Pak. Saya Berlin Nadiat, Notaris Dumai. Dari hasil pemaparan Bapak tadi, ada hal-hal yang belum jelas bagi kami. Yang pertama mengenai PT Perseorangan ini. Sebagaimana kita notaris biasa membuat PT, kan kita cek nama dulu. Jadi karena ini PT didirikan perseorangan, terkait dalam hal ini berarti kita notaris belum terlibat dalam bentuk apapun. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kami sekarang dengan undang-undang CK ini, PT itu kan didirikan berdasarkan perjanjian, tapi di sini dibuat pernyataan. Lalu perjanjian dengan siapa? Dan dengan undang-undang DW ini nggak tahu lagi kita dengan siapa dia janji. Kalau perorangan pernyataan, nah pernyataan kalau dicabut bagaimana pula konsekuensi hukumnya? Yang kedua, tanggung jawabnya. Di pasal 153A itu perseorangan didirikan secara sendiri. Tetapi di 153J tanggung jawabnya kepada siapa dilaporkan? Nanti mohon dikoreksi Pak. Saya kira itu yang sedikit saya menjadi agak bingung Pak. Terima kasih. Baik, masing-masing pertanyaan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Taufik. Demikian tadi dari Pak Berlin Nadia, Notaris Dumai. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Bernadia. Berlin. Dari Dumai, ya. Ya, ini tadi di awal saya sudah jelaskan ya mengenai perjanjian. Definisi lama kan tetap ada, ya. Tapi kemudian Undang-Undang CK ini kan membuat definisi baru, ya. Jadi Undang-Undang CK ini kan merubah undang-undang. Jadi jika ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama, ya tentunya yang berlaku kan yang terakhir, gitu ya. Apalagi di sana ada tegas dinyatakan bahwa merubah ketentuan Pasal 1 angka 1 gitu ya, dari Undang-Undang 40 tahun 2007 ya, mengenai definisi. Itu kan pasal 1 itu di Undang-Undang 40 itu kan definisi gitu ya. Jadi definisi ditambah Pak ya. Ditambah. Kalau Undang-Undang PT definisinya begini. Perseroan terbatas selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Itu definisi di Undang-Undang 40 2007. Kemudian pasal 1 angka 1 tersebut dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja di klaster Undang-Undang PT ya, kan Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak undang-undang dirubah.
Ya, salah satunya Undang-Undang 40 2007. Di sana ditambah, ya, setelah kata-kata terbagi dalam saham ditambah atau. Jadi memuat dua definisi. Ya, ini yang saya jelaskan sebenarnya ini agak rancu sih. Tetapi ya beginilah bunyi undang-undang ya. Atau kata-katanya atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jadi pada saat yang dimaksud itu badan hukum perorangan atau perseroan terbatas perorangan, definisi berdasarkan perjanjian itu sudah nggak ada lagi di dalamnya. Ya, makanya kenapa di pasal selanjutnya, di pasal 153A itu disebutkan didirikan berdasarkan pernyataan, karena sendiri ya pernyataan lah, nggak mungkin kalau sendiri perjanjian, karena dari definisinya itu sudah dikecualikan di pasal 1 angka 1-nya dikecualikan. Nanti ada kata atau. Jadi ada dua PT menurut undang-undang PT saat ini, karena pada saat kita baca undang-undang PT ya, pada saat kita baca undang-undang 40 2007, kita nggak bisa melepaskan diri, harus juga membaca undang-undang Cipta Kerja klaster PT. Yang di sana juga ikut berubah pasal 1, pasal 7, ya, pasal 153 itu. Jadi di sana berdasarkan definisi tersebutlah lahirnya pernyataan pendirian. Itu. Ya. Apakah bisa dicabut? Ya bisa aja dicabut. Kalau dia ingin mencabut, artinya dia membubarkan PT. Makanya di dalam undang-undang CK ini pembubarannya pun berdasarkan pernyataan pembubaran. Perubahan di mana? Berdasarkan pernyataan perubahan. Semua dibuat berdasarkan pernyataan dia sendiri, ya. Karena nggak melibatkan orang lain. Itu satu lagi apa tadi, Pak? Tanggung jawab. Ya, karena dia sendiri ya, dia nggak melapor kemana-mana. Ya, PT usaha perorangan tadi ya. Perusahaan perorangan dia sendiri, semua sendiri, rugi sendiri, segala macam dia sendiri gitu. Ya, dia tidak melapor kemana-mana. Ya, kalau PT biasa karena ada 2 orang, ada mekanisme pertanggungjawaban tahunan dalam RUPS. Kalau ini nggak ada, ya. Tetapi kan dia punya kewajiban untuk membuat laporan keuangan setiap tahun kepada pemerintah. Ya, tetapi dalam hal ini pemerintah tujuannya hanya ingin melihat apakah ini masih memenuhi kriteria atau enggak sebenarnya, ya. Bukan ke masalah kinerja dari perusahaan. Ya, makanya kita sebenarnya dalam pembahasan PP dulunya tetap mengusulkan adanya komisaris sebagai kontrol terhadap si direksi ini, gitu ya. Agar dia memberikan pihak ketiga, karena begitu jadi badan hukum kan efeknya bisa melebar kemana-mana dia, ya. Tidak sama seperti tadi usaha perorangan yang tanggung jawabnya tidak terbatas, tapi begitu badan hukum kan tanggung jawabnya terbatas. Ya, bagaimana menguji seorang pengurus dari PT perorangan ini tidak menyimpangi sehingga dapat merugikan pihak ketiga, ya. Nanti dia bisa berdalih, saya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang di-store. Nah, tetapi di dalam pasal 153J itu kan sudah ditegaskan juga. Nah, itu sama dengan pasal 3 Undang-Undang PT bunyinya. Pemegang saham perseroan usaha mikro kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan membeli saham yang dimiliki. Nah, tapi kemudian di ayat 2-nya ketentuan tersebut tidak berlaku apabila, ya, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi. Pemegang saham bersangkutan baik langsung tidak langsung dengan etikat buruk memanfaatkan perseroan dengan pribadi. Pemegang saham bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Ini kan susah.
Kalau dia sendiri mah nggak susah dibedakan. Tetapi ini tentunya nanti pihak tiga yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, ya, pembuktiannya ada di pengadilan. Karena secara langsung ini agak susah kita memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan badan hukum. Ya, kita praktek juga yang kan PT yayasan yang sudah jelas-jelas tidak boleh digunakan atau disimpangi kekayaannya juga banyak disalahgunakan oleh pembina, oleh pengurus, gitu, oleh pengawas. Gitu. Padahal jelas itu sudah disebut dalam undang-undang yayasan itu pidana. Apalagi yang PT, dia merasa ini milik saya, ya, saya berhak untuk menggunakan secara bagaimanapun. Gitu. Padahal ada tanggung jawab dia kepada pihak ketiga atau kepada pihak kreditur terkait dengan kekayaan badan hukum ini. Oke, itu ya Pak Berlin ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kelihatan di sini. Oh ya, Mbak, silakan. Sebutkan nama notaris mana atau dari ALB mana. Kakak bukan notaris, gak ada yang tahu. Terima Kakak kasih aku notaris, gak ada yang tahu. Udah cocok. Saya dari PPT, Notaris Pekanbaru Wahyuni Nasution. Mungkin ini agak mengembang sedikit Pak. Kalau misalnya dia valid seperti PT Lama, ada likuidasi dan ada likuidator. Kalau UMKM ini siapa likuidatornya? Yang kedua, kalau dia meluaskan harta, kalau PT dalam pertanahan kita bisa beli, memang bergerak, tidak bergerak, akan dimasukkan menjadi imprek. Kalau saya punya UMKM misalnya, saya masyarakat biasa, saya ingin beli tanah, tapi kita harus tunduk pada sistem BPN itu harus ada akte. Sistem UMKM kita harus tunduk kepada UMKM-nya. Sistemnya bagaimana yang harus kita ikuti? Seandainya BPN meminta akte, apa yang harus kita buat? Lalu siapa yang harus bertanda tangan untuk menjualnya? Yang ketiga, kalau dia valid atau tidak punya kemampuan sekali untuk menyerahkan perusahaannya, menyatakan tidak bisa sama sekali, siapa yang harus melakukan likuidasi, penjualan, terus hartanya larinya kemana? Kalau saat macet diambil oleh bank, apakah pertanggungjawaban notaris yang notabene katanya Pak Yosana Loli harus dibantu oleh notaris bagi masyarakat yang tidak mengerti untuk mengaksesnya? Apakah kita sebagai notaris seperti hal-halnya yang terjadi sekarang dipanggil oleh Menkumham untuk ditanya dan ikut bertanggung jawab dalam panggilan-panggilan petun dan menteri kehakiman? Terima kasih. Baik, Mbak Wahyuni Nasution, Pak, notaris PPAT Pekanbaru. Pertanyaannya nih, saya agak juga ya. Karena terlalu cepat mungkin ya, yang saya tangkap begini. Kalau PT perorangan ini suatu saat misalnya jatuh pilot, ya kan? Atau bubar ya, likuidatornya siapa, kan gitu kan? Kemudian siapa yang pelaksana likuidatornya, yang pegang modelnya mungkin ya, pilot semen ya, begitu. Nah, itu bagaimana istilahnya prosesnya itu bagaimana gitu ya? Ini ya. Iya betul Pak. Ya, satu. Yang kedua, kalau dia membeli tanah gitu ya. Iya Pak. PT Perorangan membeli tanah. Iya Pak. Ada anggaran dasar seperti yang diminta BPN, kita mengaksesnya juga berdasarkan akte. Seperti PT biasa kan kelihatan ya, anggaran dasarnya jelas gitu ya. Siapa direktur, siapa komisaris, NPWP semua punya. Iya Pak. Ini bagaimana mengenai kalau dia membeli PT UMKM ini ya, yang PT Perorangan ya, dalam hal pembelian aset ya, inbank ya maksudnya. Kemudian yang ketiga, atau dua, atau satu lagi apa tadi ini? Tiga, kalau macet kreditnya Pak. Kredit macet, Kredit macet. Terus banknya mengejar siapa? Seperti biasa PPAT atau notaris ini dikejar-kejar oleh bank.
bertanggung jawabnya larinya ke akte. Ini siapa yang bertanggung jawab di sini? Tetap kita dipanggil, kita hanya mengakses. Pasti ditanyanya, kata Pak Menteri Loli, Wahyuni selaku notaris harus membantu mengaksesnya. Pasti dia bicara, oh itu si notaris Wahyuni dulu yang mengaksesnya, kita yang kena lagi. Gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Jadi akibatnya terhadap si notaris bila mana kredit macet Membantu mengakses, terus kita selaku mengikatnya. Iya Pak. Dua di situ Pak. Ini ya. Oke. Silakan Pak. Ya, Taufik, ya Bu Wahyu ya. Karena di undang-undang CK nggak diatur kan tunduk pada undang-undang pilot biasa, undang-undang juga pada undang-undang PT. Jadi pasal-pasal yang tidak dirubah, ya pasal-pasal undang-undang 40 2007 yang tidak dirubah masih tetap berlaku. Jadi yang berubah itu aja yang kita yang diubah dalam undang-undang CK inilah yang hal yang baru sebenarnya ya. Yang lain itu masih hal-hal lama. Kalau pilot misalnya, ya kan ada likuidatornya. Kalau di undang-undang PT, kalau nggak ditunjuk ya direksinya yang ditunjuk, apa yang bertindak sebagai likuidator ya. Tetapi dalam hal ini ya, kalau putusan pengadilan pasti pengadilan akan mencari likuidatornya. Nggak mungkin direksi itu, karena dia juga pemegang saham, dia sendiri sumat itu dia ditunjuk lagi sebagai likuidator ya. Ini pun pemahaman nggak ditunjuk direksi akan bertindak sebagai likuidator itu, kalau PT-nya itu antara likuidator antara pemegang saham dengan direksi ini berbeda orang. Makanya kita pahami PT ini sebenarnya secara utuh gitu ya. Saya tadi sengaja bercerita bentuk-bentuk badan usaha sampai ke PT ya, yang pemegang sahamnya dia nggak menjadi direksi, pemegang sahamnya nggak menjadi komisaris. Sebenarnya begitulah idealnya PT. Ideal PT itu pemegang saham itu tidak merangkap direksi, tidak merangkap komisaris, itu idealnya. Tetapi memang undang-undang PT tidak melarang pemegang saham merangkap direksi, pemegang saham merangkap komisaris, silakan aja. Tapi idealnya sebenarnya itu harus terpisah-pisah ya, karena dari timbulnya PT itu memang kebutuhannya demikian gitu ya. Jadi jika tidak ada yang ditetapkan ya direksi. Tapi kita nggak tahu nih nanti prakteknya bagaimana. Ini kan baru cerita ke depan ya, baru cerita ke depan. Saya rasa nanti hakim pada saat memutuskan pilot itu tetap dia akan menunjuk seorang likuidator untuk menyelesaikan kewajiban PT yang bersangkutan. Ya. Kemudian saat membeli gitu ya, membeli sesuatu, ini kan pembuktian lagi tadi ya. Kalau BPN sekarang minta akta segala macam ya nggak ada beda juga, perbankan juga gitu minta akta, kreditur lain juga minta akta, mitranya saat berhubungan dengan PT ini mungkin minta akta, ya disitulah mungkin peran notaris nanti ya. Notaris kan bisa aja membuat ya pernyataan dari dia juga, pernyataan pendirian. Saya udah berdiri tanpa akta, dan butuh akta gimana? Iya dibuat aja akta pernyataan mengenai pendirian badan ini. Ini kan orang maunya ada akta. Seperti Bundes dulu banyak. Bundes sudah didirikan dengan perdes, buka rekening kepada bank, bank kamu terima, minta akta notaris, datang ke notaris, notaris membuat apa? Akta pengukuhan, akta penegasan, macam-macam lah dibuat oleh notaris ya. Karena itu kebutuhan sebenarnya. Tanpa itu pun misalnya BPN ya, BPN ini kan lembaga negara, ya harus paham lah bahwa ada yang namanya PT perorangan ini yang tidak punya akta. Sistemnya bagaimana? Ya sistemnya harus disesuaikan gitu. Kalau BPN nggak mau menyesuaikan gimana? Karena di Undang-Undang CK ini kan BPN juga terlibat. Ya, peraturan terkait pertanahan juga banyak dirubah. Harusnya ini jadi dengan Undang-Undang CK ini yang masuk kategori Omnibus Law tadi itu harusnya tidak ada lagi yang berbeda-beda. Karena Omnibus Law ini ingin menyelaraskan semua peraturan yang dulunya saling bertentangan, tumpang tindih, itu ingin diselaraskan dengan Undang-Undang CK ini. Jadi jika setelah ada Undang-Undang CK masih ada antar lembaga pemerintah sendiri masih ada tumpang tindih persyaratan ketentuan, itu kita nggak tahu ngomong apa ya. Tapi penyelesaiannya kalau memang butuh akta notaris ya buat aja akta notaris itu. Menurut saya kan nggak ada
lah kita buat akta notaris. Berdasarkan permohonan dia untuk dibuat akta pengukuhan atau akta pernyataan kembali atau apa segala macam gitu ya. Jadi teknisnya notaris sudah paham lah bagaimana teknis membuat akta demikian. Udah dulu lagi baca, maksudnya laporan iya. Ini kan banyak. Saya baru dengar ini ya. Menteri memanggil notaris menjelaskan. Kemarin kita memeriksa notaris di Majelis Kehormatan Wilayah juga ada notaris bercerita demikian. Saya juga baru dengar Pak. Ternyata notaris dipanggil oleh menteri, kementerian mungkin dalam hal ini bukan menteri, untuk menjelaskan mengenai akta. Sekarang boleh nggak notaris itu datang kepada kementerian menjelaskan mengenai akta? Itu nggak boleh, bertentangan sama UJN. Kita baru tahu, saya terus terang baru kemarin Pak, baru hari Selasa kemarin kita sidang MKN, saya dapat informasi yang sama. Ternyata banyak notaris dipanggil untuk menjelaskan mengenai PT. Nggak ada kewenangan kementerian, menteri udah UJN memberi kewenangan pada menteri. Tapi dalam UJN sendiri diperintahkan menteri membentuk majelis kehormatan. Itu perintah undang-undang. Begitu undang-undang memerintahkan menteri harus membentuk majelis kehormatan, sebenarnya kewenangannya bukan ada pada menteri lagi, ada pada majelis kehormatan. Jadi kalau menteri ingin mendapat penjelasan notaris, datang dulu ke majelis kehormatan notaris dikasih izin apa enggak gitu. Ya. Harus dibaca apanya, kecuali dipanggil pengadilan ya. Pengadilan kalau jadi saksi kita di pengadilan aja kan harus dapat persetujuan, gitu ya. Jadi ini informasi baru ya bagi kita. Nanti kita akan koordinasi juga dengan kementerian dan kewenangan apa. Nanya notaris mengenai akta. Kalau notarisnya salah ya udah, para pihak merasa dirugikan ada yang gugat aja gitu. Harusnya begitu. Ya hati-hati juga ya kita menjelaskan sesuatu ya kepada orang yang tidak diberi kewenangan oleh undang-undang. Jika nanti ada orang lain merasa dirugikan, kita bisa dituntut. Bisa dituntut perdata, juga bisa dituntut pidana. Jadi hati-hati, meskipun orang kementerian, itu kan banyak di daerah ini ya, Kanwil misalnya, manggil notaris, nanya masalah akta, kapasitasnya apa. Saya dulu pernah Pak, zaman masih majelis pengawas notaris, ya. Saya kebetulan masih ketua Pemda dulu. Itu datang orang Kanwil ke kantor saya Pak. Ya, kita tuh datang itu. Saya tanya, Anda datang ke saya kapasitasnya apa? Anggota MPW. Karena dia DKB, bukan. Jadi sebagai apa? Kalau dalam urusan selaku apa namanya ya? Pegawai atau pejabat dari Kanwil, saya tidak akan memberi penjelasan apapun. Dan saya juga nggak mau terima dibawa seperti absensi gitu ya, bahwa dia ada berkunjung, saya nggak mau. Karena suratnya itu ditandatangani oleh Kakanwil saat itu. Saya bilang Kakanwil kapasitas apa? Susu datang orang ke kantor notaris, gitu. Saya kalau ditandatangani oleh Kakanwil selaku ketua MPW saya terima, karena itu memang kewenangannya. Tetapi selaku Kakanwil saya nggak terima, ya mereka mulai marah, gitu ya. Orangnya saya kenal juga, teman Pak. Tetapi saya tetap bertindak berdasarkan peraturan. Ya, saya telepon juga notaris lain karena saya ketua Pemda waktu itu datang ke Pemda. Saya telepon, nggak boleh menerima kalau datangnya atas nama Kakanwil karena tidak ada kewenangan. Kewenangan itu melekat pada Majelis Pengawas Notaris. Kalau dengan Undang-Undang Nomor 2 2014 itu ada lagi namanya Majelis Kehormatan Notaris. Itu dibedakan, ya harus dibedakan. Ya jadi kalau masalah apa itu dipanggil nanya, ya bagusnya ya koordinasi dengan pengurus lah, ya kalau ada, ya silakan nanti sampaikan juga surat ke pengurus pusat. Nanti kita akan tanya koordinasi dengan kementerian. Itu sama dengan dulu tim investigasi Pak, ya tim investigasi itu kan dibentuk oleh menteri, datang ke kantor notaris, kita tahu juga belakangan, kemudian kita protes. Nggak ada kewenangan tim investigasi datang kantor notaris, nanya data, periksa notaris. Karena sudah ada majelis pengawas. Silakan aja kalau mau periksa notaris gunakan lembaga majelis pengawas. Sekarang tim investigasi nggak jelas juga.
Kenapa harus dibentuk tim investigasi segala macam ya? Ini yang harus kita pahami ya, kita pahami bahwa notasi itu ada undang-undang. Jadi notasi ini bukan pekerjaan biasa apa ya, seperti orang biasa lah jualan-jualan hidup bisa dipanggil. Kita ini pejabat, kita harus merasa sebagai pejabat ya. Jadi kita dapat kewenangan itu dari negara ya, yang diatur dalam undang-undang, bukan dari pejabat lain-lain kita dapat, bukan dari menteri kita dapat kewenangan, tapi diatur dalam undang-undang gitu. Ya, jadi kita memposisikan dirilah sebagai pejabat yang mewakili negara, yang melayani masyarakat gitu ya. Jangan mudah diintimidasi, ditakut-takutin gitu ya. Apalagi dipanggil penyidik, begitu lihat surat penyidik langsung datang gitu tanpa koordinasi dengan pengurus, dengan majelis kehormatan ya. Belakangan datang lagi surat penyidik ke MKM, yang notaris yang kita periksa ngomong, saya udah di BAP Pak oleh penyidik. Kalau kami di DKI, kalau ada notaris yang sudah di BAP oleh penyidik tanpa izin Pak, kita akan tolak, nggak kita kasih lagi. Dia tahu dia penyidik, dia nggak bisa gunakan BAP itu, karena BAP itu diambil secara tidak sah menurut hukum, ya kan? Di pengadilan kan nggak bisa dipakai nanti. Ya, kalau notaris, kalau ada hakim-hakim sekarang ya, begitu dia jaksa menghadirkan notaris sebagai saksi, dia akan tanya, ini notaris sudah rapat persetujuan MKN atau belum? Kalau jaksa jawab belum, sidang ditunda, minta dulu persetujuan, baru bisa dilanjuti. Ya, jadi kita harus pahami ya bahwa kita ini adalah pejabat ya. Kewenangan kita dari negara, diatur oleh undang-undang. Kenapa undang-undang mengatur demikian? Bukan semata-mata melindungi notaris, tetapi juga melindungi masyarakat agar notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya yang dapat merugikan masyarakat. Contohnya kita sembarang aja kasih informasi, kasih keterangan kepada orang yang tidak berwenang itu mereka merugikan. Dia bisa menggugat notaris, kita yang menggugat. Nanti bukan orang yang minta keterangan digugat. Notaris dianggap melanggar sumpah, membocorkan rahasia jabatan kepada orang yang tidak berwenang. Nah, mau ngomong apa kita? Ya kita hati-hati lah ya. Kalau ada hal yang aneh-aneh itu ya lapor aja lah, kan ada pengurus daerah, ada pengurus wilayah. Nanti sampaikan kepada pengurus pusat, nanti kita yang berkoordinasi dengan kementerian kalau ada hal aneh-aneh. Ya Bu Wahyu ya. Nama nggak Pak? Ya. Mana duluan Pak? Kenapa? Diakses dulu atau pernyataan dulu seperti PT yang biasa? Ya tadi ini kan belum terjadi nih Bu ya. Apa yang mau dikeluarkan? Permennya kan belum ada. Jadi kalau kita baca undang-undang Cipta Kerja itu kan dibuat dulu pernyataan tertulis, kemudian berdasarkan pernyataan itu kan baru daftarkan melalui online. Ya, untuk daftarkan itu kan nanti di rancangan permennya harus ada akun segala macam. Tapi kalau kita baca PP kan orang kalau mau buat pendirian PT ini langsung aja akses. Setelah buat akun langsung akses. Jadi masing-masing ada akun gitu di OSS. Jadi ini belum hal-hal yang belum selesai sebenarnya. Jadi kalau kita cerita pada saat ini ya kita baru bisa membayang-bayangkan gitu ya berdasarkan Undang-Undang CK PP 8 2001. Tapi detailnya nanti mekanisme yang akan diterapkan benar-benar nanti kita tunggu permennya keluar. Ya permennya baru dibahas satu kali. Biasanya nanti ada beberapa kali, kemungkinan rencananya Mei itu udah launching lah, udah ini ya. Nanti ada waktu sebulan setengah lagi untuk pembahasan gitu ya. Kita akan memberi masukan ya, silakan aja kalau ada masukan dari misalnya dari Riau ini mengenai non-CK ini, boleh aja bersurat ke PP melalui Pemda ya, melalui Pengwil, nanti bersurat ke PP, nanti kita sampaikan ya pada saat pembahasan gitu, karena pembahasan itu kita dari IMI diundang gitu ya untuk memberi masukan-masukan ya Bu Wahyu ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Cukup Pak Wahyuni, ada pertanyaan mungkin satu lagi karena jam sudah menunjukkan 12 menit.
Satu lagi pertanyaan? Satu aja? Sekali lagi, satu saja. Ada? Rezekinya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Tito. Di sini nama saya Akbarudin Simatupang, peserta ALB dari Kota Pekanbaru. Pak. Di sini saya ingin bertanya, Pak, mengenai saham dalam PT UMK atau UUCK, yaitu saham PT Perorangan UMK jumlahnya tidak boleh tunggal, tetapi harus lebih dari satu karena prinsip PT tersebut tetap sebagai persekutuan modal. Yang saya ingin tanyakan, Pak, maksud di sini modal itu tidak boleh tunggal berarti kan lebih dari satu, Pak. Apakah ini PT Perorangan ini sudah mengikuti juga seperti PT umumnya gitu, Pak? Yang pertama, yang kedua, bagaimana sistem mengenai perubahan, Pak, nantinya? Perubahan baik mengenai bidang usaha ataupun mengenai tentang penambahan modalnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Simanjuntak. Simatupang. Akmaluddin ya. Akbarudin, Pak. Akbarudin Simatupang ya, maaf. Pak Akbarudin. Kita harus bedakan gini ya. Antara pemegang saham dan saham. Ini kan dua hal berbeda ya. Jadi kalau kita katakan bahwa sahamnya nggak boleh tunggal, jangan ditafsirkan pemegang sahamnya juga nggak boleh tunggal. Ya. Saham itu, misalnya PT biasa, ya. PT biasa pemegang sahamnya 2 orang, A dan B. Modal store-nya 100 juta, ya. Modal store-nya. Nominal satu saham 1 juta. Berapa jumlah sahamnya? 100. Pemegang saham 2 orang, sahamnya 100. Kan beda kan? Jadi jangan disamakan, jangan satu orang satu saham gitu. Enggak, jadi saham itu beda. Satu orang saham kan boleh menguasai 1 juta saham, kan boleh. Di PT TBK itu kan satu saham nominalnya 100 rupiah gitu. Satu orang nanti ada 2 juta saham, 3 juta saham. Itu nggak ada masalah, biasa aja. Jadi maksud jangan tunggal nanti. Cuma ada satu saham, misalnya modal store-nya dia ada PT Perorangan, di store lah 100 juta. Nominalnya berapa? 100 juta, artinya dia cuma satu saham. Si A punya satu saham, nominal 100 juta. Jadi pecah aja, mau dipecah berapa terserah, tergantung nominalnya berapa maunya. Kalau maunya 100 juta, maunya satu nominal satu saham 100 rupiah. Artinya si A ini punya 1 juta saham dalam PT dia sendiri. Kan boleh kan? Ya, nggak ada masalah. Jadi maksud tunggal itu ya. Jadi yang bersekutu itu adalah modal ya, bukan orang gitu kan. Kalau pemegang saham itu orang, ini modal. Jadi PT itu adalah persekutuan modal. Jadi modal itu yang berkumpul di situ. Dari mana datang modal itu terserah aja modalnya. Yang penting modalnya itu jangan satu, ya jangan satu sama seperti tunggal. Kemudian satu lagi apa Pak? Ya, ada satu lagi ya tadi ya. Apa, Pak? Oh, perubahan. Perubahan itu ya sama seperti pendirian, ya. Kalau pendirian kan dibuat dengan pernyataan pendirian. Kalau ingin dirubah dibuat dengan pernyataan perubahan pendirian judulnya. Itu kalau baca PP 8 2021 ada lampirannya di belakangnya itu tuh lebih kurang begitulah ininya apa isi-isiannya itu lebih kurang. Jadi pendirian dengan pernyataan pendirian, perubahan dengan pernyataan perubahan pendirian, kemudian pernyataan perubahan ini bisa juga dibuat lagi dengan pernyataan perubahan gitu. Pernyataan perubahan mengenai pernyataan perubahan begitulah. Sampai pembubaran pun dibuat dengan pernyataan pembubaran. Semua pernyataan ya, tanpa melibatkan notaris gitu. Tapi kalau minta bantu notaris ya boleh-boleh aja Pak. Ya enggak ada masalah. Ya, ada honornya nanti. Ya. Itu ya Pak Akbarudin ya.
mungkin waktunya sudah cukup ya, karena ternyata saya dapat titipan juga dari panitia tadi, yang 3 penanya pertama ini ada hadiah khusus atau door prize sebenarnya. Mana panitia ini? Tolong dipersiapkan ya. Tadi coba saya tambahkan Pak Barudin dan teman-teman yang lain, saham ini jangan kita rancu seperti kata Pak Taufik tadi. Dulu saham ini sebenarnya lembar saham dulu ya, Undang-Undang PT tahun 1 tahun 95 lembar saham tulisannya lengkap. Sekarang Undang-Undang PT 40 2007 itu hanya saham. Bingung kita di situ. Jadi kalau dibaca tadi di makalah, saham PT Perorangan UMK jumlahnya tidak boleh tunggal. Coba kalau kita baca begini, lembar saham ya, PT Perorangan UMK jumlah tidak boleh tunggal. Nah, baru kita lebih jelas. Nah, itu kira-kira seperti itulah kira-kira. Tapi ya, jelas ya. Jadi dulu itu saham itu dicetak. Ya, perusahaan TBK juga nyetak saham. Jadi sekarang enggak lagi. Jadi enggak ada kewajiban cetak saham. Jadi saham itu sekarang ini satuan nilai modal PT. Jadi tidak perlu, misalnya di akta kita nggak perlu nulis 1 lembar saham, 2 lembar saham, cukup 1 saham, 2 saham. Ya. Karena itu satuan nilai dari modal dalam PT saham. Ya, bukan lembar-lembarnya lagi. Ya, dipahami begitu. Ya Pak Tito ya. Cukup untuk pertanyaannya. Jadi panitia tolong disiapkan, katanya ada 3 door prize untuk 3 yang bertanya ya, 3 peserta seminar yang mengajukan pertanyaan. Dan tunggu dulu Pak. Yang terakhir ya, ada 1 door prize utama. Nah ini door prize utama ini pesan panitia, pertanyaannya diberikan oleh Pak Taufik. Nanti kita yang menjawab. Siapa yang menjawab dengan benar, maka hadiah utama diserahkan kepada yang bersangkutan. Silakan Pak Taufik, siapa pertanyaannya? Bebas ya. Tapi masih menyangkut dengan PT. Ya, masih PT. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Ya. Kekayaan suatu PT itu pemiliknya siapa? Siapa? Belum. Siapa pemilik kekayaan PT? Dan bisa jawab? Siapa pemilik kekayaan PT? Ya, PT punya mobil, punya uang di bank, punya tanah. Pemiliknya siapa? Kalau saya perhatikan tadi yang bilang PT Pak, itu tuh yang pakai masker warna abu-abu, Iya. baju batik warna hitam gitu. Pemiliknya PT. Ya, Ya. itu ya. Jadi Yang pertama. kekayaan PT dimiliki oleh PT. PT kan tadi kan kita cerita subjek hukum, dia memiliki kekayaan. Jadi pemegang saham tidak boleh mengambil kekayaan PT tanpa melalui RUPS. Ya, misalnya suatu PT tahun ini ada untung 100 juta. Bagaimana cara supaya itu jadi milik pemegang saham? Harus ditetapkan sebagai dividen dalam RUPS. Sebelum RUPS menetapkan sebagai dividen dan berapa dibagi untuk si pemegang saham, itu bukan milik pemegang saham dan nggak boleh diambil. Kalau diambil itu nanti kategorinya penggelapan. Ya, itu. Udah banyak lagi. Nanti yang tadi ibu panitia ya, Pak Momo, jangan Momo. Baik rekan-rekan semua, teman-teman, adik-adik peserta LB yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi ini yang disampaikan oleh Bapak Taufik, berakhir sudah acara kita untuk sesi mengenai undang-undang CK ini. Dan sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang berbeda mungkin
Nanti mungkin Iya. Full day. untuk teman-teman PPAT, notaris, khususnya PPAT ya, karena akan dilanjut lagi dengan acara pembinaan oleh dari Kementerian Hukum dan HAM BPN Provinsi Riau setelah Isoma. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan apabila dalam penyampaian, pemaparan, pembukaan kata kami yang tidak berkenan di hadapan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua, kami mohon dimaafkan. Akan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.